Sound, On. lighting, On. kamera. Stand by. Halo. Halo Sobat Jokpro, kembali lagi bersama gue Timothy Vantriono, Sekjen Jokpro 2024 dalam Projokpro Podcast Jokpro. Nah, di episode kali ini gue kehadiran tamu yang sangat spesial, sangat fenomenal. Beliau adalah seorang pengamat politik sekaligus dosen di Universitas Indonesia. Kita sambut Bang Boni Hargens, atau biar lebih akrab nih kita panggilnya Bang Boni ya. Halo Bang, apa kabar Bang Boni? Kabar baik Mas, Alhamdulillah. Gimana Ya. kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik juga Bang. Terima Iya. kasih ya Bang, udah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam podcast kami ini. Sama-sama. Kalau boleh diceritakan Bang Boni lagi sibuk apa nih Bang akhir-akhir ini Bang? Ya, lebih banyak mengajar aja sih. Sama ya biasalah nulis gitu-gitu. Oke. Saya baru terbitin buku juga kan di Amerika itu ada di Amazon. Oke. Judulnya apa Bang bukunya Bang? Oh, itu agak teori kartel gitu. Oke. Nah, selain sebagai akademisi, dosen gitu ya, Bang Boni ini kan dikenal sebagai pengamat politik juga nih Bang. Bisa tolong diceritain nggak Bang perjalanan karir Abang dari mungkin mengawali karir sebagai pengamat politik gitu kan? Monggo Bang, boleh dibagikan ceritanya Bang. Sebetulnya sih singkat aja ya. Saya kan dulu kuliah filsafat dulu. Kuliah filsafat terus kemudian saya ngambil UMPTN itu di akhir ya. Maksudnya setelah tamat SMA itu kalau nggak salah 3 tahun setelah tamat SMA ya. Jabatan terakhir lah. Terus saya ngambil UI dan dapat ilmu politik. Dan saya belajar ilmu politik di sana. Lalu kemudian asisten dosen itu dari semester sekian lah, saya lupa. Lalu saya tamat langsung mengajar. Dulu di UI itu kan ada kebijakan dosen tidak tetap, dosen tetap. Nah, saya ngambil yang jalur dosen tidak tetap. Saya menulis di Kompas sebetulnya sejak mahasiswa. Tapi karena pas mahasiswa itu saya juga staf di lembaga penelitian ilmu politik UI yang sekarang disebut Puskapol, Pusat Kajian Politik UI. Di sanalah saya mengawali karir sebagai pengisi kolom di koran-koran nasional dan kemudian diundang oleh televisi itu mulai sekitar tahun 2004 ya, di umur sekitar 23 tahun lah. Dan kemudian saya dikenal luas akhirnya dengan tulisan-tulisan saya dan beberapa buku yang cukup kontroversial di era Pak SBY juga. Lalu kemudian saya sekolah sempat di Jerman itu hampir, saya lupa berapa tahun persisnya. Cuman karena doktoralnya nggak tuntas di situ, saya pindah ke Amerika dan selesai di Amerika 2019 kemarin. Nah, di awal pemerintahan Pak Jokowi sempat jadi komisaris di kantor berita negara Antara. Itu sambil sekolah tuh bolak-balik ke Amerika. Dan setelah itu ya kembali lagi lebih banyak ke urusan akademik penelitian. Nah, lembaga penelitian saya itu LPI itu memang dulu fokusnya ke kajian kualitatif. Jadi kita itu mengumpulkan informasi, mengkaji mendalam, menjadi tidak sekedar potret persepsi sementara dari publik. Nah, sehingga kajian-kajian kita itu kan dulu lebih menyasar pada isu-isu merawat keindonesiaan. Di sana kita bicara radikalisme, terorisme, atau ancaman lah terhadap ideologi negara dan sebagainya. Dan yang kemudian justru menjadi tema yang mainstream juga di periode di akhir periode pertama dan sekarang di periode kedua Pak Presiden Jokowi. Nah, itu sampai sekarang kita masih concern dengan kajian-kajian yang berkaitan dengan kenegaraan, ya, isu-isu kebangsaan. Gitu aja sih Mas. Ya, menarik banget nih Bang, dari gelar sarjana, master, lalu doktoral gitu. Nah, bicara tentang politik di Indonesia ini pasti menarik Bang, pasti menarik. Nah, dari kacamata Bang Boni sendiri, melihat perkembangan politik dalam negeri kita saat ini itu gimana sih Bang? Saat ini Bang?
Sebetulnya sih hal yang paling, karena concern saya kan tadi di bagaimana merawat keindonesiaan ya. Iya. Hal yang paling menonjol dan sangat serius menurut saya itu ketegangan antara negara dan masyarakat sipil. Nah, ini bukan seluruh segmen masyarakat sipil, tapi kelompok yang mengatasnamakan masyarakat sipil, yaitu kaum radikal. Mereka yang ingin mengusung ideologi baru, ideologi transnasional. Ya, umumnya kelompok ini tidak begitu akrab dengan demokrasi dan bahkan mereka menentang demokrasi, dan mereka mengusung satu konsep bernegara yang berdasarkan kitab suci. Nah, kelompok-kelompok ini sebetulnya membesar ya, karena di awal pemerintahan Pak SBY mereka mendapatkan ekosistem yang cukup kondusif untuk bertumbuh. Masuknya beberapa tokoh mereka ke dalam pemerintahan itu juga memperlebar ruang pengaruh, ekspansi pengaruh mereka di tengah akar rumput. Dan itulah yang terjadi, pertumbuhan atau eskalasi peningkatan jumlah orang yang terpapar radikal itu kemudian meningkat tajam tuh dari 2004 sampai 2014. Dan sekarang 2014 sampai hari ini itu kita melihat dampaknya, yaitu radikalisasi yang begitu serius di banyak institusi negara maupun juga di level masyarakat sipil. Nah, ya di situ sih maka saya melihat situasi hari ini ya, orang sebagian mereka beribut soal apakah Ganjar, apakah si Anies, ataukah Gatot Nurmantio, ataukah siapa yang akan berpotensi menjadi presiden. Kalau bagi kami mungkin isu itu nanti dulu lah. Nah, kita lebih melihat pada siapa sih dan bagaimana kita bisa menjamin bahwa 2024 ke depan itu muncul sosok yang bisa seperti Pak Jokowi, mampu menjaga NKRI ini dan pada saat yang sama melakukan pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan manusianya. Karena Indonesia hari ini kan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada level global, ya, sehingga misalnya kita dapat apresiasi untuk menjadi presidensi G20 dan sebagainya. Nah, ini semua butuh satu kesinambungan. Nah, untuk merawat kesinambungan itu kan pilihannya adalah siapa yang akan seperti Pak Jokowi. Kalau LPI sendiri melihat sampai sejauh ini belum ada sosok yang betul-betul mendekati kriteria seorang Presiden Joko Widodo. Nah, maka kami pun tidak tertarik kemudian untuk membicarakan siapa menjadi calon presiden di 2024. Kami lebih mengarah kepada apa sih potensi-potensi ancaman yang akan dihadapi negara ini ke depan. Nah, di sanalah kami melihat tadi ketegangan antara negara masyarakat sipil ini yang didominasi oleh kelompok radikal ini justru akan terus mendera perjalanan bangsa ini ke depan. Sehingga kita kesampingkan dulu lah isu pilpres, kita utamakan dulu bagaimana mengatasi potensi-potensi ancaman ini. Kalau misalnya ternyata belum muncul sosok yang seperti Pak Jokowi, ya saya hari ini belum bisa menyimpulkan, tapi kami sendiri berpikir ya mungkin konstitusi juga perlu direvisi. Apakah amandemennya itu pada sekian pasal atau pasal tertentu saja, tetapi intinya mengarah kepada bagaimana menjaga kontinuitas atau kesinambungan dari perjalanan pembangunan bangsa ini hari ini ya demi menyelamatkan Indonesia di masa depan. Iya. Menarik banget. Tadi masih di awal aja nih, tapi Bang Boni udah nyinggungnya bagus kemana-mana nih. Udah komprehensif perspektifnya Bang Boni. Nah, kita kan tahu nih Bang, di Pilpres 2014, lalu puncaknya di Pilkada DKI ya 2017, lalu ada Pilpres 2019, itu kan masyarakat terpolar ini Bang. Terpolar karena adanya labeling terhadap salah satu pasangan calon ataupun isu-isu agama yang dimainkan dalam kontestasi politik untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu. Yang tadi sudah Abang singgung juga, sebenarnya kelompok-kelompok ini jumlahnya kecil, cuman semakin membesar ini dan diberikan panggung gitu kan, diberikan panggung. Nah, bagaimana Bang Boni menanggapi ini dan apakah sebenarnya potensi atau ancaman itu benar-benar ada sih Bang? Kelompok-kelompok yang ingin mengganti ideologi gitu ya, ingin merubah kesepakatan kita yang sebenarnya sudah final nih di tahun 45 gitu. Ada nggak sih Bang sebenarnya potensi itu? Sangat
masa itu saya pernah melakukan demonstrasi di pusat kota Berlin, di Brandenburger Tor itu. Saya melakukan demonstrasi itu sekitar tahun 2011. Itu bukan cuma orang Indonesia, kita juga merekrut banyak teman-teman aktivis yang Jerman. Kita mendesak concern dan juga kepedulian internasional terhadap pertumbuhan radikalisme di Indonesia. Dan saya sangat bersyukur tentu saja secara pribadi kepada Presiden Jokowi yang berhasil membubarkan Hizbut Tahrir dan HTI dan FPI. Dan itu meskipun 10 tahun kemudian dari awal pergerakan kita dulu. Nah, tapi saya mau mengatakan bahwa perjalanan bangsa ini sebetulnya mau diseret ke masa lalu, dan memang bagi kebanyakan orang awam itu tidak menarik dan mungkin juga tidak melihatnya. Tetapi sebetulnya di sentrum terdalam dari proses membangsa dan menegara ini sebagai Indonesia ada pergolakan besar, ada konflik yang sangat serius. Ya, ada dulu kan kita masih bisa membedakan dengan jelas ada kelompok street thugs, ya, kelompok-kelompok preman jalanan yang dipelopori oleh front FPI itulah. Ya. Kemudian ada kelompok ideologis yang menganut kebanyakan paham Salafi, ya, Wahabis. Nah, ini direpresentasikan oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Dan ada lagi dulu kelompok Khilafah, internasional Khilafah, itu sebetulnya terpisah nih dari mereka. Tetapi kemudian dalam perjalanannya itu semua melebur dan semua mengusung bicara soal khilafah. Nah, kelompok-kelompok ini menariknya mengalami pergeseran posisi. Kenapa? Karena ada satu kelompok lain, yaitu kelompok politik yang juga ingin mengusung politik agama. Mereka mulai dengan politik identitas, itu pasti. Politik identitas itu sangat laku di dalam politik. Ya, kita lihatlah bagaimana Erdogan di Turki juga bisa bertahankan dengan memanfaatkan itu. Nah, 3 segmen ini, Mas, itu mengalami pertemuan yang cukup menakutkan, itu justru di era pemerintahan Pak Jokowi, karena mereka melihat ada musuh bersama. Nah, kelompok-kelompok jalanan ini bergeser, mereka tidak lagi menjadi tukang pukul, megang pentung, gerebek kafe orang, tapi mereka mulai belajar untuk lebih ideologis, kemudian juga lebih politis. Nah, Hizbut Tahrir yang juga kelompok sel tidur sebetulnya, orang-orang yang punya militansi di ranah ideologi tetapi tidak bergerak secara politik karena mereka tidak terlalu menyukai dan memang tidak menyukai demokrasi. Tapi akhirnya mereka muncul ke permukaan, masuk ke panggung politik. Kenapa? Sebetulnya karena digerakkan oleh segelintir oknum di partai politik yang tadi memanfaatkan politik identitas. Nah, apakah partai politik ini sendirian? Tidak. Kenapa? Karena banyak partai politik kita yang pragmatis. Nah, maka kalau kita perhatikan secara empirik dari data-data ilmiah, pertumbuhan perda syariah di Indonesia sejak 2005 sampai 300-an perda itu sebetulnya bukan hanya jasa satu partai politik, tapi di sana ada juga partai-partai yang kita anggap nasionalis seperti Golkar bahkan. Mereka ikut bermain. Kenapa? Nah, ini nanti kita bicara beberapa menit lagi ya soal itu. Tapi saya mau mengatakan bahwa pertemuan 3 kekuatan ini melahirkan satu konstelasi kekuatan politik baru yang berhadapan langsung dengan kekuatan negara. Nah, sementara di level negara, kita lihat yang paling solid dan bisa dipastikan inilah kekuatan utama kita untuk menjaga NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang 45. Itu adalah institusi-institusi negara yang permanen seperti Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Intelijen dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana dengan orang-orang politik, para politisi yang mengatur negara yang kebetulan ada di dalam struktur negara, di dalam struktur pemerintahan. Nah, sebagian dari mereka mungkin negarawan dan kita bisa berharap pada mereka, tetapi sebagian lagi dan justru lebih banyak yaitu orang-orang yang pragmatis. Orang-orang yang melihat seluruh diskursus dan juga pergolakan-pergolakan politik ini hanya untuk mendapatkan apa. Jadi bukan soal bagaimana merawat keindonesiaan.
Nah, maka dalam satu analisis yang terbaru, tantangan terbesar kita di 2022 adalah ini 3 kelompok ini akan menguat dan muncul di permukaan, yaitu satu kelompok radikal, yang kedua itu kelompok nasionalis, ya teman-teman semua lah kita, dan kemudian kelompok pragmatis. Nah, kelompok radikal kita udah tahu lah petanya tadi, kaum nasionalis kita udah tahu. Nah, sekarang kaum pragmatis ini siapa? Ini kebanyakan adalah oligarki politik. Nah, kaum oligarki ini kan orang-orang tidak hanya dia mampu mengendalikan proses politik, tetapi justru karena dia memiliki kekuatan finansial yang tak berbatas. Nah, power dia di situ, maka dia pasti akan melakukan pergerakan-pergerakan yang tidak berbasis ideologi, tetapi bagaimana mengendalikan kemenangan di pemilu berikutnya. Nah, kaum pragmatis ini akan muncul dengan wacana-wacana si A jadi capres, si B jadi capres, si C jadi capres, dan seterusnya. Nah, terus kemudian sementara kaum radikal melihat juga pemilu momentum untuk merebut peluang. Mereka juga bicara soal si A jadi capres, si B capres. Nah, sekarang di mana kaum nasionalis bisa bermain? Nah, ini agak dilematis. Saya bilang juga ini contradiction terminis. Di dalam buku saya yang baru terbit di Amerika itu, saya mengatakan bahwa presidential threshold 20% itu memang dari sisi teoritis itu membelenggu partai-partai kecil dan kurang demokratis, dan itu juga cerminan pengaruh dari oligarki yang begitu kuat di dalam pemilu. Tetapi ada argumentasi kontekstual kenapa presidensial threshold itu besar di Indonesia, karena ada pertarungan antara kelompok yang ingin mengubah demokrasi dengan konsep teodemokrasi atau teokrasi pun, dengan mereka yang ingin mempertahankan demokrasi, itu kaum nasionalis. Jadi untuk sementara presidential threshold tinggi itu juga bisa diterima secara kontekstual, dan secara moral itu justifiable, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, cuma memang saya mengusulkan jangan 20 lah, turun dikit ke 10-15 supaya nanti partai kecil bisa ada nafas, ya, ada ruang untuk bernafas. Tetapi kelompok radikal mereka berteriak soal presidensial threshold 0%. Kenapa? Karena kalau 0% dipastikan Rizik Syihab itu jadi capres dari partai tertentu. Lalu kemudian ya, yang lain-lain juga akan menjadi capres. Nah, bayangkan ada berapa partai politik, dan kalau 0% ada berapa kandidat, dan dari semua kandidat berapa yang nasionalis, berapa yang bukan. Nah, disinilah nanti kerumitan yang sulit dikendalikan. Makanya saya bilang intervensi negara perlu dalam situasi seperti ini untuk menyelamatkan tidak hanya demokrasinya, tapi peradaban keindonesiaan kita ke depan. Nah, itu tantangan terbesar kita nanti, Mas. Nah, sekarang ini kan kelompok-kelompok pragmatis ini mereka coba mulai bermain dengan survei-survei juga sih, yang lebih mengarah kepada isu-isu permukaan seperti siapa capres paling populer, siapa ini, dan seterusnya. Bagi saya itu semua itu sandiwara yang tidak perlu. Kan masyarakat tidak hanya perlu disuguhkan dengan informasi-informasi, tapi informasi juga harus yang bersifat membangun dan menyelamatkan negara. Nah, disitulah kita lihat nanti 2022 ini momentum yang cukup konfliktual, karena ini oligarki akan keluar dari sarang, mereka akan bermain, saat yang sama kaum radikal juga bermain, sementara kaum nasionalis sebagian besar kan diem, sebagian besar adalah mayoritas yang diem. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah butuh skenario planning ke depan. Maka ketika kemarin Pak Muhammad Kodari coba bicara soal 3 periode Jokowi, ya secara teoritis saya kira nggak ada masalah soal itu ya. Karena di banyak negara seperti Jerman tuh nggak ada batas masa pemerintahnya, tetapi tetap aja dia menjadi negara yang kuat. Ya, Angela Merkel itu dia sudah memerintah 4 periode, dan kemarin dia memutuskan untuk mundur tuh 31 Oktober, tetapi faktanya bertahan. Kenapa? Karena ada pandemi dan dia harus turun tangan. Terus kemudian juga di Chili, di banyak tempat kita perhatikan di pemerintahan 3 periode pun itu juga sesuatu yang sah dan berlaku di banyak tempat. Nah, artinya bagi saya ini bukan ide yang haram. Ya, meskipun di satu sisi ya tetap ada satu upaya untuk mencari sosok yang betul-betul
ideal dan tepat untuk kita bisa melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo ini ke depan. Nah, cuman kan sekali lagi kekuatan ini sudah sangat besar, ya, baik kaum radikal maupun kaum pragmatis. Mereka ini mengatur dan mengendalikan di banyak titik dalam seluruh proses sosial, politik, ekonomi di negara ini. Jadi ya butuh perjuangan keras nih Mas untuk bisa melahirkan sosok yang baru. Siap. Nah ini perbincangan makin hangat, jadi saya mau tahan dulu supaya agak dingin dulu dikit. Kita mau kilas balik dulu nih Bang, di periode pertama Pak Jokowi di 2014 dan silakan Bang, di 2014 dan 2019 gitu ya. Waktu itu kan Bang Boni ini cenderung nih dukung Pak Jokowi secara objektif ya, maksudnya kita pendukung yang nggak pakai kacamata kuda, artinya kalau ada kebijakan Pak Jokowi yang bagus kita apresiasi, kalau ada yang kurang bagus kita kritisi, kan begitu. Nah di awal beliau menjabat ini kan beliau ini sering kali Bang mengeluarkan kebijakan yang kalau istilah kita itu kebijakannya nggak populis, kebijakannya nggak populer ya, seperti menaikkan harga BBM atau bahkan menghilangkan subsidi BBM yang sebetulnya di masa sebelumnya subsidi BBM ini jadi amunisi atau komoditas politik yang paling utama gitu ya Bang, kira-kira Bang. Nah, bagaimana Bang Boni melihat masyarakat yang pada saat itu menghujat kebijakan Pak Jokowi yang kurang populis ini Bang? Begini, di awal pemerintahan Presiden Jokowi, sebetulnya celah fiskal di APBN kita itu sangat sempit. Kenapa? Karena Presiden Yudhoyono itu mewarisi beban yang sangat besar. Dia mewarisi piring-piring kotor yang bertumpukan. Nah, pilihan bagi Pak Jokowi itu sangat terbatas. Dia harus mencuci piring kotor dari pemerintahan Presiden Yudhoyono, saat yang sama juga dia harus membuktikan janji-janji politiknya kepada masyarakat. Yeah. Nah, apa yang harus dilakukan adalah meningkatkan kondisi keuangan kita di APBN. Nah, untuk situasi yang sangat darurat itu perlu langkah-langkah yang radikal. Nah, disitulah ketika itu kebijakan kenaikan harga BBM itu satu pilihan yang sangat masuk akal. Nah, karena kalau kita menggenjot perolehan pajak, kita butuh satu terobosan singkat untuk bisa menaikkan perolehan pajak, dan itu mustahil. Bahkan tax amnesty pun juga kan tidak cukup signifikan juga akhirnya mendulang pendapatan dari pajak. Nah, artinya yang paling mungkin adalah menekan pengeluaran negara dan itu dialihkan untuk proyek pembangunan yang fundamental. Dan itulah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ketika itu. Dan saya katakan kepada media bahwa ini pilihan harus dimengerti dan hanya bisa dimengerti di 1-2 tahun ke depan. Memang ini kontroversial, tetapi orang akan mengerti. Dan benar, setelah waktu berlalu sekian dan orang melihat pemerintahan Pak Jokowi ini langsung melakukan terobosan yang luar biasa. Pembangunan infrastruktur di mana-mana, desa-desa dibuka jalurnya, aksesnya. Orang-orang di desa bisa merasakan bagaimana pembangunan itu berjalan dan mereka bisa mengakses pasar di kota dengan mudah. Dan itu semua meningkatkan pertumbuhan ekonomi tentu saja, baik di level rumah tangga maupun di level nasional. Nah, bagi saya setiap pilihan Presiden Jokowi itu sesuatu yang sudah dipertimbangkan secara matang dan tentu untuk kepentingan rakyat. Karena ini bukan presiden dari kelas elit, dia dari awal lahir dari bawah, dan saya bilang dulu presiden ini adalah kehendak sejarah. Nah inilah maka kalau kehendak sejarah maka dia akan melakukan hal-hal yang sangat bernilai untuk berubah bangsa ini, dan sejarah akan mencatat dan berpihak kepada beliau. Dan itu. Ya. Meskipun di awal menimbulkan kontroversi kebijakan terkait BBM, tapi ujungnya ada BBM satu harga Bang di Papua, di Indonesia Timur. Ya. Ketika celah fiskal ini bisa ditangani, sempitnya celah fiskal ini bisa ditangani, kan akhirnya Presiden mulai menunjukkan keberpihakan aslinya itu kepada rakyat, dan dia mulai membayar semua kebijakan kontroversi itu dengan program-program yang mensejahterakan masyarakat. Pembangunan infrastruktur sampai di Papua, terus kemudian juga kebijakan-kebijakan sosial untuk masyarakat miskin, semua itu berjalan dengan luar biasa. Iya.
tadi di awal Bang Boni sudah sempat singgung nih mengenai keberhasilan Indonesia menjadi presidensi G20. Ya. Yes. Apalagi Indonesia negara berkembang pertama nih Bang yang berhasil meneruskan estafet kepemimpinan di organisasi dunia, organisasi tingkat internasional ya G20 gitu. Nah, tapi kan tentu ini menjadi menjadi beban bagi Indonesia gitu ya. Nah, menurut Bang Boni sendiri apa aja sih Bang tantangan bagi bangsa Indonesia memegang presidensi G20 sekaligus mungkin advantage-nya, keuntungannya bagi bangsa Indonesia? Sebetulnya sih ini ada korelasinya dengan ada record, ada evaluasi yang mengatakan bahwa Indonesia masuk dalam daftar negara yang paling mampu memulihkan kondisi ekonomi negara pasca COVID. Dan memang penilaian internasional itu saya kira sangat objektif mengatakan bahwa di tangan Presiden Jokowi Indonesia punya atau Indonesia bergerak dalam satu trajektori yang tepat menuju sebuah bangsa yang besar dan kuat dari sisi ketahanan ekonomi, politik dan sebagainya, sehingga kita bisa naik kelas lah dari negara ketiga mungkin kita segera bisa naik ke negara kedua. Ya, artinya ini kan pencapaian yang besar ya, dan tidak mudah dan tidak semua presiden bisa melakukan hal itu. Dan Pak Jokowi diakui internasional ini presiden yang jenius dan punya satu visi besar untuk membangun negaranya, membawa dia ke level yang lebih tinggi. Dan ketegasan beliau di dalam merespons misalnya pasar global terkait nikel, terkait batu bara dan sebagainya, ya terkait sawit, itu juga menunjukkan bahwa ini pimpinan negara yang tidak pernah bisa didikte oleh kekuatan manapun. Dan saya kira kita butuh sosok yang tegas macam ini. Dulu kan Pak SBY kelihatan yang tegas dan terus menjadi boneka. Nah, inilah yang membedakan bahwa disinilah sejarah Indonesia sedang memiliki seorang sosok pemimpin yang benar. Makanya saya bilang tidak mudah 2024 itu, it's a very critical turning point bagi sejarah Indonesia. Kenapa? Karena apakah mungkin kita bisa menghasilkan seorang Jokowi baru? Sejauh ini dari pengamatan saya belum ada satupun sosok yang mendekati. Memang ada Pak Ganjar, I do appreciate him, tetapi apakah Pak Ganjar dalam banyak hal juga bisa menjadi seperti Pak Jokowi, ini masih menjadi pertanyaan. Tetapi di antara semua calon yang ada, tentu Pak Ganjar jauh lebih baik dari semuanya. Nah, tetapi sekali lagi melahirkan seorang Jokowi baru itu sama sekali belum ada tanda-tandanya, belum ada sosok yang mendekati. Iya. Nah, ini saya mau agak naik lagi nih Bang, level kehangatannya nih Bang. Nah, Pak Jokowi ini kan pemerintahnya sekarang udah memasuki tahun ke-8 nih Bang. Sudah memasuki tahun ke-8 ya di 2022 ini. Terus saya mau menyambung statement dari Bang Boni tadi bahwa sulit sekali untuk mencari pengganti Pak Jokowi, penerus Pak Jokowi di 2024 nanti yang bisa meneruskan melakukan kesinambungan ya terhadap keberhasilan atau program kerja Pak Jokowi di 2024 nanti gitu. Nah, saya mau sambungkan ini dengan ini Bang. Tadi yang Abang sebutkan ada semacam pertarungan gitu ya antara 3 kelompok gitu. Kelompok yang radikal, kelompok nasionalis dan kelompok yang pragmatis gitu. Nah, seberapa besar sih Bang peran Pak Jokowi nantinya diperlukan di 2024 untuk mencegah atau mungkin menghangatkan atau mungkin membuat pertarungan 3 kelompok ini jadi adem gitu ya, jadi tenang gitu, sehingga kita di 2024 nanti itu bisa menata Indonesia yang lebih bagus, yang lebih baik lagi gitu. Kalau saya pribadi Mas, sejauh ini saya punya satu kesimpulan bahwa hanya Presiden Jokowi sendiri yang bisa menemukan seorang Jokowi baru untuk 2024. Maka lembaga pemilih Indonesia, lembaga saya itu tidak pernah masuk ke ranah capres-capres itu karena saya belum melihat Presiden Jokowi berbicara soal itu. Nah, artinya nanti kalau ternyata di ujung
kita sebagai rakyat melihat tidak ada tanda-tanda lahir seorang Jokowi baru. Lalu di sebelah sana ada dorongan supaya Pak Jokowi juga kembali bertahan untuk menyelamatkan negara ini, karena pasca COVID ini kan tantangan kita agak sangat rumit. Betul. Satu sisi kita punya persoalan ideologis, benturan-benturan ideologi. Di sisi lain juga kita punya persoalan ekonomi, karena setelah COVID ini semua negara di dunia pasti berupaya untuk bangkit kembali. Dan kalau tidak ada kesinambungan kebijakan, itu akan rumit bagi kita. Dan Pak Jokowi sudah menangani ini dari awal COVID. Ya, tentu saja menjaga kesinambungan dari kebijakan itu juga satu argumentasi yang bisa diterima, bisa melanjutkan. Nah, tapi sekali lagi ini kan bukan pilihan yang mudah juga. Ya, betul. Tentu saja kita membutuhkan keputusan yang resmi dari parlemen soal kemungkinan amandemen misalnya. Tetapi setelah itu pun pergolakan tentu ada. Karena yang saya bilang tadi ada kaum pragmatis. Kaum pragmatis ini kan bahasa lain dari kelompok oligarki. Nah, kelompok-kelompok ini kan tidak sepenuhnya menikmati sesuatu lah, tetesan madu dari pemerintahan ini. Nah, yang mungkin merasa kekeringan di sepanjang 8 tahun ini, dia pasti sangat sibuk sekarang untuk mencari pengganti Pak Jokowi. Karena mereka hanya melihat presiden itu adalah boneka untuk kepentingan ekonomi mereka. How to defend the wealth, itulah poin terbesar mereka. Nah, itu tentu akan memunculkan banyak perlawanan. Jadi gelombang-gelombang aksi terhadap wacana macam ini tentu saja ada yang murni dari masyarakat, tetapi akan lebih masif lagi justru ketika itu dimobilisasi atau direkayasa oleh kelompok oligark. Nah, disinilah tantangan sebetulnya. Kalau misalnya kita ingin membuat satu kebijakan yang cukup radikal, yaitu amandemen konstitusi, kita biarkan Pak Jokowi kembali maju untuk 3 periode, tetapi misalnya masa pemerintahan diturun dari 5 ke 4%, dari 5 tahun ke 4 tahun misalnya, dan seterusnya. Nah, itu tentu keputusan yang sangat serius dan pergolakannya juga nanti akan serius. Tapi kembali kepada bagaimana melakukan manajemen terhadap situasi itu, itulah tantangan terbesar yang nanti. Iya. Nah, kalau saya pribadi begini Bang, melihat Jokowi Prabowo atau Jokowi 3 periode ini merupakan titik temu Bang. Titik temu bagi kompromi elit-elit politik gitu ya, titik temu. Lalu juga titik temu belum ada yang bisa meneruskan atau menggantikan Pak Jokowi ya. Lalu ada lagi titik temu bahwa untuk menangkal kelompok-kelompok radikal atau pergolakan dari 3 kelompok ini, titik temunya Jokowi lagi gitu ya. Nah, apakah Bang Boni pendapat atau punya pemikiran lain Bang bahwa Pak Jokowi ini solusi gitu ya untuk bangsa Indonesia di tengah keterpurukan kita yang 2 tahun ini cenderung kita nggak membangun apa-apa Bang sebenarnya Bang? Yes, itu yang saya bilang tadi kan, hanya Pak Jokowi sendiri yang bisa melahirkan Jokowi baru. Kalau ternyata Pak Jokowi tidak menunjuk keluar, ya maka beliau sendiri harus bisa menjadi Jokowi berikutnya. Nah kan itu aja sebetulnya. Itu hanya ini aja sih, soal semantik aja. Tapi poin saya pasti nangkep. Nah, tapi sekali lagi tentu ada turbulensi, goncangan-goncangan yang cukup sering. Nah, goncangan itu bisa suara murni dari mereka yang memang mungkin melihat ada persoalan-persoalan demokrasi di era pemerintahan Pak Jokowi dalam perspektif mereka. Coba nanti misalnya baca tulisan di jurnal yang ditulis oleh William Liddell sama Saiful Mujani. Itu kan juga ada kritikan soal Pak Jokowi mengenyampingkan demokrasi dan sebagainya. Nah, kelompok-kelompok ini mungkin saja mereka murni, tapi mungkin juga mereka memainkan opini dari kelompok oligarki, kita nggak tahu. Karena oligarki punya, ketika bicara soal uang, money has a wonderful power. Jadi mereka Iya. Jadi, itu. Siap. Ya, menarik banget nih Bang obrolan kita hari ini dan isinya daging semua nih, Tapi terakhir nih Bang, saya tahu juga Bang Boni juga banyak kesibukan. Terakhir nih, ada nggak sih Bang masukan atau saran gitu ya, atau istilahnya pandangan dari Bang Boni sendiri agar masyarakat ini nggak cepat berasumsi tanpa dasar Bang? Kan banyak nih masyarakat tuh kalau baca berita itu cuma lihat headline-nya doang Bang. Lihat headline-nya doang, dan kadang headline itu kan bisa clickbait gitu ya. Kadang headline itu bisa beda tuh sama isinya Bang.
ya masyarakat Ya, nggak baca isinya gitu. Bagaimana Bang Boni bisa menyampaikan kepada masyarakat? Yes, ini sebetulnya kan ciri dari yang ya teman-teman muda di Harvard dulu memulai istilah post-truth itu kan. Ini satu ciri dari post-truth society, masyarakat post-truth, di mana kebenaran itu menjadi relatif. Kenapa? Karena orang tidak peduli soal verifikasi, soal bagaimana membuktikan. Tapi orang lebih peduli kepada bagaimana menciptakan narasi dan efek dampaknya apa. Nah, ketika bicara menciptakan narasi dan dampak, maka kita tidak peduli soal benar atau salahnya, tetapi apakah narasi itu menjual atau tidak. Dan kemudian apakah dampaknya cukup signifikan atau tidak untuk kepentingan tertentu. Nah, di sanalah akhirnya bertaburan tuh hoax dan segala macam. Dan sebetulnya ada kejutan sejarah kalau menurut saya buat masyarakat, ya historical shock, yaitu ketika masyarakat kita masih berpikir di abad 20, tetapi kemajuan teknologi dan mereka ada di abad 21. Lalu ketika terjadi lompatan teknologi yang dahsyat, tidak dibarengi dengan lompatan berpikir dari kebanyakan orang, maka terjadi penyalahgunaan media sosial, penyalahgunaan media online, penyalahgunaan apapun instrumen komunikasi publik. Nah, di sanalah kemudian karena dia berlangsung secara terus-menerus, akhirnya membentuk konstruksi berpikir kolektif dari masyarakat. Dan orang akhirnya mudah percaya kepada apapun yang bertaburan, propaganda, apapun fake news, semuanya. Dan saya sendiri kan korban juga. Ketika awal mula media sosial booming, lalu ada yang bikin fitnah saya narkoba, dan kemudian itu bergulir dan orang menikmati fitnah macam itu. Dan orang tidak peduli soal kebenarannya, itu seksi, itu menarik untuk dilanjutkan. Nah, itu apalagi kalau dibumbuli ada kepentingan oligarki di baliknya yang mungkin tidak menyukai orang-orang seperti kami misalnya. Iya. Nah, ini Bang, akhir dari yang terakhir ini Bang, karena saya rasa perlu untuk disampaikan. Kalau tadi kan pesan bagi masyarakat Ibu. Kalau sekarang ini saya minta Abang untuk menyampaikan pesan bagi masyarakat muda Bang, milenial ini. Milenial ini untuk apa ya? Untuk lebih bisa merawat keberagaman, merawat kebinekaan dan terus menjaga nasionalisme ini, Bang. Yes. Pertama mungkin saya perlu apresiasi bahwa kaum milenial itu satu kelas sosial yang cenderung mulai mempertanyakan kemapanan, mempertanyakan institusi, mempertanyakan kerangka nilai yang dianggap kaku yang dimiliki oleh generasi X, generasi Y, dan ini sebetulnya ada positifnya. Positifnya adalah ini generasi yang bisa melakukan inovasi. Mereka bisa buat terobosan-terobosan baru untuk kemajuan dunia. Tetapi negatifnya adalah ini generasi yang cari gampang, generasi yang tidak mau buang waktu dengan membaca buku yang tebal-tebal. Mereka lebih mudah menonton film, mereka lebih senang bermain TikTok, mereka lebih senang untuk yang cepat, menghibur, menyenangkan, tidak perlu dalam. Nah, menurut saya sih ini tentu menjadi persoalan. Nah, sementara di satu sisi ketika kita bicara soal merawat negara, menjaga kepentingan negara nasional, kita butuh orang-orang yang serius. Kita butuh orang-orang yang punya pemahaman yang komprehensif tentang sejarah. Sehingga nanti jangan percaya kepada propaganda bahwa sejarah Indonesia dia bangun di atas khilafah, sehingga mendirikan khilafah, ya kan? Mendirikan khilafah itu adalah keharusan sejarah. Kan ada filmnya itu yang membodohi kita semua. Nah, sekarang masyarakat kita didorong mencintai sejarah. Ya seperti yang dikatakan oleh Bung Karno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jas merah. Membaca sejarah, mendalami filsafat, membaca buku-buku yang dalam, itu justru menjadi landasan yang sangat sempurna bagi kaum milenial yang berpikir kreatif untuk bisa melakukan inovasi-inovasi yang lebih dahsyat, lebih jenius ke depan. Saya kira itu sih. Ya, siap. Terima kasih Bang Boni atas waktunya, Bang Boni. Terima kasih ya kepada teman-teman Jokpro. Ya, itu dia tadi Sobat Jokpro, perbincangan menarik saya dengan Bang Boni Hargens, isinya daging semua. So, kalian semua Sobat Jokpro harus nonton dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Itu aja, sampai jumpa di Pojok Pro episode berikutnya, dan terus subscribe, like, dan komen video-video yang ada di channel YouTube Jokowi Prabowo 2024. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam Jokpro.